wabarakatuh. فلربي كل حمد جل أن يحصره العهد إذ هبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فقد قال الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Yang saya hormati kepada Sahibul Bait Haji Fauzi sekeluarga, yang sangat kita muliakan, kita hormati orang tua kita Sayyidil Walid Al-Habib Mahmud Bahashim wa auladuh. Yang saya hormati guru kita bersama Habib Hasan bin Ali Al-Habashi. Mudah-mudahan beliau semuanya akan diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kemudahan dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Al-Habib Syakran Al-Idrus, mudah-mudahan beliau panjang umur. Saya kenal beliau mungkin hampir kalau 30 tahunan barangkali beliau masih waktu di Pertamina ya. Kita selalu bersama dulu ya. Habib Halim Hinduan yang sangat saya banggakan, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran oleh Allah. Riziknya ya Rabb, rizik bihaqqin Nabi. Yang saya hormati Al-Habib Hasan Al-Kahf, Ma'asyiral Habaib, yang mungkin kami tidak menyebut karena kami tidak tahu, namun tidak mengurangi kemuliaan daripada para habaib, para asatid, para hadirin. Yang jelas tempat ini saat ini adalah tempat yang bersinar dari tempat ini sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya maulid Nabi Muhammad SAW malam ini bercahaya membumbung tinggi sampai diterima baginda Nabi Muhammad SAW. Keharuman sholawat dari tempat ini sampai semua heboh para malaikat di aras sana. Malaikat-malaikat yang di langit, keharuman apa? Keharuman daripada para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita tidak akan dibiarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan dibiarkan oleh Rasulullah di suatu saat di yaumil mahsyar. Beliaulah pelindung kita, beliaulah pemberi syafaat kita. Barangkali tidak ada yang kita bisa banggakan amal kita. Yang kita banggakan tidak ada lain adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Wujud, yang Allah tidak pernah dan tidak menciptakan makhluk seagung beliau, tidak pernah ada. Tidak ada siapapun, apakah nabi, apakah malaikat, hatta
arsh, hatta jannah, hatta surga. Tidak ada ciptaan Allah yang setara keagungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Hasan Al-Bisri dalam burdahnya, wa kulluhum bir rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Jadi para nabi, semua Nabi Adam, seluruh nabi sampai Nabi Isa, hanya mereka dapat percikan kecil atau satu gayung minal bahri, dari lautan kemuliaan Nabi Muhammad. Satu gayung saja berarti gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Ini para nabi. Padahal Nabi begitu mulianya, Nabi-Nabi, Masya Allah, itu hanya mendapatkan gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tempat ini jadi saksi bahwa kita akan ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebetulnya saya hanya sam'an wa ta'atan, ya, hanya taat kepada para dzurriyyatun nabi, para habaib, diminta bagian untuk malam ini mengisi. Sebetulnya kalau masih ada habib-habib ini, rasanya ilmu saya nggak keluar, ya. Ini para habib, tapi karena diminta oleh Habib Hadi, jadi saya nggak bisa menolak. Takut kita nggak bisa berkumpul dengan para dzurriyyatun nabi besok di surga. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul dengan para habaib. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Hadirin, ada disebutkan dalam syarahnya Ratibul Haddad, ada seorang yang meninggal dunia, karena semua akan kembali ke sana. Semua, siapapun kita yang kaya, pejabat tinggi, menteri, semuanya nggak sampai 2 meter mereka berhabis, akan kembali, siapapun mereka. Dan di alam selanjutnya ini tidak seperti di alam saat ini yang dikatakan oleh Allah, mata'ud dunya qalil, kehidupan dunia secuil, sedikit, sejenak, sekerdipan mata dibandingkan kehidupan selanjutnya, alam kubur, alamul akhirah lebih-lebih. Di sana mereka bukan hanya 1000 tahun. Kalau orang sukses di dunia, barangkali para hadirin, yang jadi presiden, ya, tidak selamanya jadi presiden. Bisa-bisa belum selesai sudah ditangkap, ya. Yang jadi menteri belum selesai, kadang-kadang sudah masuk bui para hadirin. Jadi kesenangan dunia, mata'ud dunya qalil, sebentar. Jadi kehidupan dunia bagaikan orang yang menunggu bus, menunggu bis, menunggu kereta api di halte, di terminal, akan pergi. Untung-untung kalau nunggunya sambil baca sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, husnul khatimah. Kalau sambil nunggu kemudian sambil teler-teler para hadirin, jalannya mundur kayak apa? Ya. Kalau saat dijemput, sudah jemputan ada, di saat itu kita bermaksiat kepada Allah. Karena kebiasaan manusia akan dijemput ini sesuai
hobinya, kebiasaannya. Ya. Biasanya kalau kita nunggu teman, oh mau kemana? Sambil nunggu baca koran. Ya saat baca koran itu. Ya. Kalau kita nunggu teman sambil baca Al-Quran, saat baca Al-Quran kita dijemput. Sama seperti itu. Mudah-mudahan dengan kemuliaan maulid malam ini kita termasuk orang yang husnul khatimah. Hadirin. Nah, jadi orang meninggal dunia, beberapa hari kemudian dimimpikan oleh seorang rajulun saleh. Jadi di situ ada seorang ulama memimpikan tetangganya yang baru saja meninggal dunia. Mudah-mudahan kita masih panjang umur karena kita kurang amal. Kita insya Allah terlepas daripada virus, wabah semuanya, wabah dunia, wabah akhirat. Insya Allah kita aman berkat Rasulullah SAW. Nah, di saat dimimpikan itu ditanyakan, ma fa'alallahu bik ya akhi, wahai saudaraku, apa yang diperbuat Allah kepadamu di alam kubur? Bagaimana keadaan di alam kuburmu? Bagaimana keadaanmu? Karena kubur kita tahu tinggal siapa yang masuk. Kalau ahli sholawat insya Allah aman. Karena dalam satu riwayat, orang ahli sholawat masuk kubur, di situ ada Rasulullah SAW. Tapi kalau kita orang-orang yang sudah lalai, yang kadang-kadang orang di zaman ini sudah Masya Allah, sudah tidak mau maulid Nabi, tidak mau bersolawat. Apa kira-kira mereka punya iman seandainya bukan karena kelahiran Nabi Muhammad SAW? Apakah mereka menjadi seorang muslim seandainya bukan karena Nabi Muhammad SAW? Orang kadang-kadang anti maulid, sama aja mereka mengatakan, kenapa harus kita gembira dengan kelahiran Rasulullah? Ada apa? Sepertinya seperti itu. Padahal ma'asyiral muslimin, Masya Allah, ini seandainya tidak ada bulan maulid, ini tidak ada bulan Ramadan, Pak. Gak ada Ramadan. Kalau tidak ada bulan maulid, tidak ada bulan haji, itu gak ada. Bulan Shafar gak ada, bulan Rejab gak ada. Kalau tidak ada bulan maulid kelahiran Nabi Muhammad, karena Allah katakan laulaka Muhammad, ya Muhammad ma khalaqtul afaq. Kalau bukan karena engkau, aku gak ciptakan langit bumi. Bumi gak ada, Pak. Tidak Allah ciptakan. Bagaimana akan ada bulan? Wong Nabi Adam gak diciptakan, tidak ada kita. Kenapa mereka kok bisa tidak suka bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Inilah para hadirin. Kalau hati mereka sudah dibelokkan oleh Allah, orang bukan hanya sekedar ibadah, rukuk, sujud, nunggang-nungging, jidat hitam, bukan hanya sekedar itu, harus punya mahabbah para hadirin, harus punya cinta, harus punya cinta kepada siapa? Kepada yang memberikan hidayah, Al-Hadi. Kalau Allah juga nggak ciptakan Nabi Muhammad, Allah juga tidak dikenal oleh seluruh makhluk para hadirin, tidak akan dikenal. Dengan nur Nabi Muhammad Allah dikenal. Allah ingin memperkenalkan diri. Ini tingginya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah orang yang ditanyakan oleh seorang ulama, rajulun saleh,
tentang bagaimana di alam kuburnya. Apakah mereka mendapatkan raudhun min riyadil jannah atau mereka mendapatkan hufratun min hufarin niran? Ini berhadir. Di kuburan itu tinggal siapa yang masuk. Kalau yang masuk ahli sholawat, Masya Allah, bukan hanya semeter, 2 meter gelap, bercahaya, munawwar, sejuk, pintu surga oleh Allah dibuka. Masya Allah. Dia mendapatkan kedamaian, ketenangan, bahkan diberi tidur sebagaimana tempat ranjangnya Al-Arush. Ranjang-ranjang pengantin terlelap tidur. Di saat terjaga, loh, ternyata sudah jutaan tahun tidur. Dikira hanya 1 jam, 2 jam, ternyata sudah yaumil qiyamah. Itulah orang para habib, saking nikmatnya. Tapi kalau kita tidak ada rantai dengan Nabi Muhammad SAW, kira-kira apa yang bisa kita banggakan? Sholat kita nggak pernah khusyuk. Infak kita kecil dan nggak ikhlas. Apa yang kita banggakan para hadirin? Yang kita banggakan adalah sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai kalau kepengen banyak punya bagian istri bidadari, perbanyak sholawat. Aktsarukum alayya sholatan aktsarukum azwajan fil jannah. Jadi bidadari yang ngerumuni jadi istrinya bukan ribuan, Pak. Pegang kupingnya, pegang wes, mijitin wes di mana-mana para hadirin. Yang paling banyak dapat warisan bidadari, yang paling banyak bersolawat. Gak apa-apa sekarang jomblo lo, asal banyak solawat. Akhirnya apa? Dijawab oleh orang yang sudah meninggal, Pak. Masya Allah, ya Syekh, katanya, wahai Kiai, qad ata amrun azim. Saat aku datang pertama kali dimasukkan di alam kubur, ini peristiwa besar, peristiwa mendebarkan, peristiwa yang luar biasa. Ini peristiwa yang luar biasa di saat manusia baru dimasukkan ke alam kubur. Semua keluarganya meninggalkan. Tidak ada yang dibawa para hadirin. Pangkatnya manusia sudah tidak punya arti. Jenderal sekalipun bintang 9, presiden sekalipun kecil di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya. Semua sudah nggak ada manfaat, nggak punya arti, nggak ada yang menemani. Istri yang kita cintai nggak menemani di alam kubur. Anak yang kita banggakan nggak menemani. Semua meninggalkan. Peristiwa besar, wahai Syekh. Kenapa peristiwa besar, kata Syekh ini? 2 malaikat datang menanyakan aku. Di saat mereka tanya hujah kepadaku, ngeblank, saya gemetar nggak bisa jawab. Padahal malaikat datang dengan wajah yang bagus bisa ngeblank, Pak. Ya apa kalau dengan datang pada orang yang memang sudah Masya Allah su'ul khatimah, yang katanya dalam satu riwayat dia menanyakan, berbicara, lidahnya mengeluarkan api. Tongkat yang dipegang seandainya akan diangkat oleh seluruh manusia dari awal barat sampai timur, ngeroyok mau pegang tongkatnya Mungkar dan Nakir ini gak kuat, Pak, saking
besarnya. Kalau dipukulkan ke gunung yang sangat besar, gunung tembus sampai 7 bumi. Loh ya apa kepala ente? Hah? Jadi dia bilang nggak bisa jawab. Padahal orang ini tidak buru amat, Pak. Ini orang ini kelakuannya. Orang bagus. Ini ngeblank, dia nggak bisa jawab. Di saat nggak bisa jawab, mau nggak mau, malaikat tugasnya. Kalau hujahnya sudah nggak benar, ujian sudah nggak lulus, mau diseret dia para hadirin, mau diadab. Sudah diangkat itu tongkat yang menghancurkan gunung yang sedahsyat besar apapun. Kok tiba-tiba ija rajulun hal baini wa baina. Kok ada seorang laki-laki tampan, harum, ganteng, nggak pernah aku melihat katanya, menghalang-halangi kedua malaikat ini. Jadi cekcok sama malaikat ini, Pak. Ini orang cekcok untuk menghalang-halangi si mayit yang baru ini, jangan sampai diadab. Nah, ini 2 malaikat dengan 1 rajul, seorang minal malaikah yang Allah ciptakan ini. Akhirnya apa? Kata orang yang datang, "Qul ya akhi, jawab hujjatuk." Kau jawab hujjah ini. Katakan kepada keduanya, Allahu Rabbi. Baru dia terbuka, Masya Allah, Allahu Rabbi haqqa wa Muhammadun Nabi wa Ka'batu kiblati. Setelah dikasih tahu baru dia, karena dikasih tahu jawabannya oleh orang ini yang tiba-tiba datang dengan wajah yang luar biasa gantengnya, harumnya, dia heran. Masya Allah. Setelah suruh jawab, katakan Qul Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi. Bukan berarti kita wis gak usah sholat, wis ngapal notok ya guys. So, bang malaikat tuh dilihat saya gemeter, Pak. Ini aja orang, masya orang baik-baik bisa gemeter, ngeblank, Pak. Akhirnya karena bisa jawab, khalas, tamam. Kalau begitu ente sudah lulus, ditinggalkan oleh 2 malaikat ini. Engkau tidak akan diadab ila yaumil qiyamah. Engkau sudah bisa jawab pertanyaan ini. Masya Allah. Ini orang melongo, Pak. Ini siapa ini orang di samping ini? Dia akan tinggalkan juga dia. Mau ditinggal sendirian. Ditinggal sendirian, dia pegang tangannya. Antum ini siapa? Siapa panjenengan? Man antum? Man anta, siapa engkau ini? Apa dia jawab? Dia katakan oleh orang yang membela ini, aku adalah sholawatmu yang sekali dibaca diciptakan oleh Allah sebagai aku. 1 kali sholawat jadi malaikat yang membela di alam kubur. Bagaimana kalau kita mengikuti setiap hari di arba'in ini sampai 40 kali para hadirin? Masya Allah. 1 kali sholawat jadi malaikat yang bisa memberikan pertolongan saat di alam kubur. Inilah tingginya sholawat. Maka harapan kita mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada sholawat, dan mudah-mudahan kita semua oleh Rasulullah SAW
akan ditunggu dengan syafaat beliau. Dan kita insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung bersama para aulia salihin, para habaib, dan semuanya kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita memang disuruh untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik. Sebab kalau kita banyak perkumpulan dengan orang-orang yang baik, besok di akhirat, oh nggak ketemu, mana Sofani Kumar, kok nggak ketemu di surga ini, mungkin diseret di neraka Sofani Kumar. Minta sama Allah, kenapa? Ada temannya Ustadz Najib anak Grasi, diambil. Maka suruh kita perbanyak teman-teman yang baik, perkumpulan as-salihin. Tapi kalau sudah perkumpulan teler-teler, Pak, siapa? Siapa yang bisa menolong kita? Teman ini bisa memberikan syafaat besok kepada teman yang lain. Ini para hadirin, mudah-mudahan perkumpulan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi perkumpulan yang diridhai oleh Allah. Demikian kira-kira apa yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri pengumuman infak malam hari ini 1.800.000